Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung memamerkan barang lelang hasil rampasan kasus korupsi di kegiatan Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Barang lelang yang dipamerkan diantaranya adalah mobil sport jenis Ferrari dan sepeda motor Harley Davidson. Inilah deretan kendaraan mewah hasil perampasan berbagai kasus yang akan dilelang oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung di Gate 6 Gelora Bung Karno, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Sejumlah kendaraan mewah yang akan dilelang seperti Ferrari 488 dibuka dengan harga awal 6,5 miliar rupiah. Kemudian Ducati Superleggera V4 dibuka dengan harga awal 1,4 miliar rupiah. Bahkan hanya kendaraan dalam kegiatan ini juga ditampilkan sejumlah tas mewah seperti Hermes, Dior, dan Louis Vuitton. Kemudian juga sejumlah perhiasan dan lukisan emas. Petugas menggagalkan upaya penyelundupan sejumlah satwa hidup asal Thailand di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Satwa eksotis tersebut disembunyikan pelaku di dalam kaos kaki dan juga legging yang dikenakannya. Badan Karantina Indonesia berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa hidup di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Seorang warga negara Indonesia berinisial HA yang baru tiba dari Thailand melalui Terminal 2 diamankan petugas karantina setelah diduga membawa satwa hidup tanpa dokumen resmi. Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan 3 ekor marmoset, 4 ekor kadal Panama, 2 ekor bearded dragon, serta 1 ekor kadal Euromestic. Satwa-satwa tersebut disembunyikan pelaku di dalam kaos kaki dan diselipkan pada legging yang digunakan pelaku saat tiba di Indonesia. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima petugas. Pengawasan lalu lintas hewan akan terus diperketat untuk mencegah masuknya penyakit hewan maupun praktik perdagangan satwa ilegal. Kita bersama-sama melakukan penegahan terhadap adanya dugaan pemasukan ilegal beberapa satwa. Nah, satwa ini memang kita dalam sistem karantina, tadi saya bilang lalu lintas itu biasa-biasa saja, boleh semuanya. Tapi memang harus dijamin kesehatannya. Tugas juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi seluruh ketentuan karantina dalam membawa hewan dan tumbuhan. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bahkan saat ini Kementerian Agama tengah fokus untuk melakukan pembenahan guna mencegah kasus serupa kembali terulang. Kasus dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Dolokusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjadi sorotan bagi Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pihaknya tidak tinggal diam terkait kasus tersebut. Saat ini Kementerian Agama tengah fokus melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan pengawasan di lingkungan lembaga pendidikan agama. Langkah tersebut diharapkan dapat memperketat standar operasional prosedur atau SOP, terutama dalam aspek perlindungan santri. Jangan dulu ke situ, Pak. Ini konsentrasi kita ke sini. Ya, sedang kita adakan pembenahan. Selain telah menghentikan pendaftaran murid baru serta dalam proses pencabutan izin operasional pesantren Dolokusumo, Menteri Agama juga mendesak aparat penegak hukum bisa memproses perbuatan pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan bertajuk Spekta Jakarta. Kegiatan yang digelar mulai Sabtu kemarin mengusung gerakan deklarasi Pilah Sampah untuk kebersihan kota. Kawasan Pedesarian Plaza Festival Haji Rasuna Said, Jakarta Selatan menjadi pusat kegiatan deklarasi gerakan Pilah Sampah dan pencanangan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Deklarasi gerakan Pilah Sampah menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI untuk mendorong masyarakat memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi penumpukan sampah terutama di tempat pembuangan akhir.
Selain menjadi lokasi deklarasi, kawasan HR Rasuna Said juga akan dicanangkan sebagai titik baru Car Free Day di Jakarta. Adapun Car Free Day akan berlangsung pada hari ini pukul 5.30 hingga pukul 10 pagi tadi. Masyarakat yang akan datang di lokasi dihimbau untuk menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan Rasuna Said. Pemirsa, Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di kawasan Jalan Haji Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan hari ini resmi dimulai. Bahkan warga menyambut antusias dengan memadati kawasan Kuningan. Tempat aktivitas warga Jakarta pada Minggu kini bertambah luas. Setelah Jalan Sudirman Tamrin, pemerintah Provinsi Jakarta kini memberlakukan Hari Bebas Kendaraan di sepanjang kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Warga menyambut antusias dengan berolahraga ataupun sekedar berekreasi akhir pekan. Kawasan Kuningan dinilai potensial untuk Hari Bebas Kendaraan karena dinilai lebih dekat dengan pemukiman warga. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa kegiatan Car Free Day di kawasan Haji Rasuna Said ini akan diberlakukan secara rutin pada 1 Juni 2026. Pemirsa, kolong flyover yang sebelumnya dikenal sebagai tempat singgah gelandangan kini disulap menjadi arena tinju bagi warga di Pasar Rebo Ciracas, Jakarta Timur. Lantas seperti apa aktivitas warga di kolong flyover tersebut? Apakah sudah bisa digunakan untuk akhir pekan ini? Kita akan langsung bertanya dengan rekan Muharlin yang saat ini berada di kawasan Pasar Rebo Ciracas, Jakarta Timur. Baik, selamat siang Muharlin. Apakah di sana tinju di kolong flyover sudah bisa digunakan oleh warga? Silakan. Selamat siang Nata dan juga pemirsa. Untuk aktivitas di flyover atau di kolong tol Pasar Rebo ini seperti terlihat di belakang saya masih nampak sepi begitu dan belum dibuka untuk latihan boxing dari para remaja atau anak-anak yang memang sering latihan di tempat ini. Atau yang pengelola dari tempat yang mana menginfokan jika untuk arena latihan boxing atau tinju ini dibuka biasanya pada sore. Sampaikan Nata dan juga pemirsa, di kawasan Jalan Layang Flyover atau Flyover Pasar Rebo ini kini disulap begitu menjadi arena olahraga. Salah satunya yaitu arena boxing atau tinju dari yang begitu. Kawasan flyover Pasar Rebo Jakarta Selatan kota untuk membangun ring tinju di tengah kota begitu, dan gunanya ini untuk menyalurkan hobi mereka dan juga mengarahkan para remaja, para pelaku tawuran ini untuk lebih mengarahkan begitu kegiatan mereka menjadi hal-hal yang positif, di mana bermula dari keinginan pemerintah kota Jakarta Timur untuk menekan angka tawuran di wilayahnya. Kemudian difasilitasilah ring tinju seperti yang di belakang kami. Namun untuk saat ini masih ditutup begitu dan biasanya digunakan pada sore hari. Nata dan juga pemirsa. Dan perlu kami informasikan untuk kondisi saat ini masih sepi dan kami masih memantau nanti jika mulai sudah berdatangan begitu para remaja yang ingin berlatih yang biasanya mereka berdatangan pada pukul 3 sampai dengan 5 sore hari nanti. Nata. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin atas informasi yang telah dilaporkan. Selamat bertugas kembali.